Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak, mmm, di sini Pak Budi mau menjelaskan materi berikutnya ya, di video berikutnya, yaitu tentang indikator asam basa. Jadi indikator asam basa itu adalah suatu alat untuk mengukur kekuatan asam ataupun kekuatan basa ya. Kemarin kan skalanya kita sudah tahu yaitu pH, bener kan? Untuk menentukan suatu asam itu, kekuatan asam basa itu kita pakai yang namanya pH ya kan. Nah, sekarang, kita belajar alatnya ya. Kalau kita praktikumin sama kita, alatnya tuh apa gitu yang akan kita gunakan ya. Nah, yang pertama, indikator asam basa yang paling mudah atau yang paling sering digunakan itu disebut dengan lakmus ya. Nah, lakmus itu sendiri ada 2 warna ya, ada yang namanya lakmus merah dan ada yang namanya lakmus biru. Nah, ini mungkin kita juga sudah belajar ya waktu perkenalan asam basa. Ketika suatu lakmus merah dan lakmus biru itu kita masukkan ke dalam larutan asam ya, misalnya larutan HCl, maka ya lakmus merahnya akan tetap merah, begitu kan. Tapi nanti lakmus birunya yang bagian dicelupinnya itu akan berubah warna menjadi warna merah seperti itu ya. Oke, makanya sifat asam itu merubah lakmus biru menjadi merah atau memerahkan lakmus biru ya. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya kita celupin ke dalam, basa, ya maka nanti gantian, yang akan berubah adalah lakmus merahnya gitu ya, menjadi yang namanya lakmus biru ya. Sementara ya lakmus biru ya akan tetap warnanya itu kita celupin ke dalam basa menjadi warna biru, seperti itu ya. Nah, sementara kalau kita masukkan ke dalam larutan yang netral, contohnya misalnya air ya, iya berarti tidak akan mengalami perubahan warna. Lakmus merah tetap akan menjadi merah, lakmus biru tetap akan menjadi biru, begitu ya. Nah, jadi lakmus ini adalah indikator yang cocok banget digunakan kalau kita cuman kepengen tahu dia asam atau basa, ya. Tapi apakah si lakmus ini bisa sampai mengukur pH? Ya jawabannya tidak bisa gitu ya. Kita cuma bisa tahu sifatnya asam atau basa saja gitu ya. Nah, kalau kita pengen mengukur pH, maka kita gunakanlah alat yang kedua yang kita sebut sebagai indikator universal. Nah, indikator universal itu sendiri nanti ada 2 jenis. Ada yang kertas, ada yang cairan ya, ada yang, tetes ya. Nah, cuman, biasanya yang paling umum digunakan itu adalah yang kertas ya. Nah, anak-anak, sebenarnya cara menggunakan indikator universal itu cukup mudah ya. Kenapa? Karena indikator universal itu tuh kertasnya itu tuh punya warna ya. Ini punya warna. Ini warna-warnanya warna-warna standarnya dia nih. Jadi ketika baru dikeluarin dari kemasan, dia warnanya tuh akan seperti ini semua. Sama ya, anak-anak ya. Nah, nanti kita misalnya di sini Pak Budi punya larutan, eee, X gitu ya misalnya ya, yang kita tuh nggak tahu dia asam atau basa, dan kita pengen tahu dia pH-nya berapa, kayak gitu. Kalau lakmus kan cuman bisa nentuin dia asam atau basa doang, tapi kalau universal, kita bisa spesifik tahu sampai dia pH-nya berapa. Nah, ketika si indikator universal ini kita ceburin lagi, kita celupin ya ke dalam sini, nanti dia akan mengalami warna-warna ini akan berubah gitu ya. Warna-warna ini akan berubah dan kita tinggal melihat berubahnya itu tuh, jadi seperti apa gitu ya. Oh contohnya, kalau misalnya dia berubahnya warna yang satu 2 3 4 4 warna ini berubahnya jadi seperti ini, satu 2 3 4 kita bisa menyimpulkan bahwa pH-nya itu 4 begitu ya. Atau kalau misalkan kita, berubahnya menjadi seperti ini, satu 2 3 4 warnanya, oh berarti dia pH-nya 7. Paham ya sampai sini ya? Oh kalau misalnya dia satu 2 3 4-nya seperti ini, berarti pH-nya 1, kayak gitu ya. Ini dibaliknya ada lagi nih yang 8 sampai 14, nah cuman di sini nggak di nggak ditampilkan aja ya. Jadi cukup cukup mudah ya menggunakannya ya, cukup kita ceburin, cukup kita celupin, kita tinggal melihat perubahan warnanya tuh menjadi seperti apa, dan itu berarti pH-nya tuh seperti itu. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Oke, cuman memang indikator universal ini sendiri nggak bisa sampai ke, oh misalkan 6, 6,1 apa 6,2 nanti
berarti memang ada pH yang elektrik kayak yang tinggal diceburin, tinggal dicelupin langsung bisa ke skala 6, berapa gitu. Yang lebih detailnya tuh ada ya, tapi ya sudahlah itu kan alat instan ya. Gitu. Pak Budi nggak banyak bahas itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, yang ketiga ada indikator alami. Nah, indikator alami ini anak-anak. Jadi beberapa tumbuhan ya atau beberapa bahan yang ada di alam ini itu apa ya, memiliki sifat yang sensitif terhadap asam sama basa gitu ya. Bisa kita gunakan sebagai indikator. Contoh misalnya nih ya, Pak Budi punya kunyit. Kunyit itu sendiri kan kalau misalkan warna aslinya nih ya, warna aslinya itu ya warnanya seperti ini. Bener nggak? Kamu pernah kunyit kalau diperes gitu ya, itu kan warnanya jingga tua atau orange seperti ini ya. Tapi anak-anak, kalau misalkan kita masukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam, misalnya HCl aja contohnya ya, itu dia akan berubah menjadi warna kuning seperti ini. Dan ketika kita masukin ke dalam larutan basa, maka dia akan berwarna seperti ini gitu ya, menjadi warna merah ya, lebih merah, lebih pekat ya warnanya ya, kayak gitu. Oke, ya dan masih banyak ya contohnya misalnya lagi kita punya buah naga. Nah, buah naga itu tuh, kalau kita gerus, ekstraknya kita ambil, itu bisa menjadi indikator asam basa. Nah, kalau kamu pengen mencoba di rumah ya, misalnya kamu yang paling gampang kunyit deh. Kunyit itu kan ada yang dijual sasetan kan, yang nggak tinggal kamu larutkan ke dalam air, kamu iseng-iseng ya, kalau kamu nggak punya HCl, ya cuka misalnya di rumah ya, kamu masukin si kunyitnya itu ke dalam cuka, berubah warna apa enggak ya, kayak gitu. Terus kalau basahnya misalnya kamu larutkan aja deterjen ya ke dalam air, itu kan jadi larutan basah tuh. Nah, itu nanti kamu masukkan si kunyitnya ke dalam larutan basah. Itu pasti akan mengalami perubahan warna ya anak-anak sekalian ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang paling banyak Pak Budi bahas adalah indikator buatan ya. Jadi memang kalau indikator alami ini memang dia jeleknya ada enggak jelek sih. Maksudnya dia tuh range pH-nya itu tuh terbatas gitu ya. Nah, kalau kita mau yang pasti gitu ya, ya yang buatan. Memang kalau indikator buatan ini udah pasti bikinan pabrik gitu kan dan pasti dia si pabriknya ini udah merancang dia tuh adanya di skala berapa gitu ya. Oke, sebenarnya indikator buatan tuh banyak banget, tapi Pak Budi di sini kasih kalian 4 aja yang paling sering kita keluarin sama kita ya. Yang pertama ada MJ atau methyl jingga, ada yang bilang MJ, ada yang bilang juga MO, jadi methyl orange gitu ya. Kemudian ada MM ya atau MR, methyl merah atau methyl red gitu ya. Terus ada lagi BTB atau singkatannya dari bromtimol biru. Dan terakhir ada yang namanya PP, phenolphthalein. Jadi kalau bahasa Inggrisnya kan phenol kan, phenolphthalein. Jadi enggak F ya, P gitu ya, phenolphthalein. Tapi disingkatnya PP ya, phenolphthalein. Begitu ya. Nah, Pak Budi mau ajarin kalian gimana caranya membaca si indikator ini, kayak gitu ya. Oke, cara bacanya seperti ini anak-anak. Jadi, kalau misalnya dia itu misalnya nih metil jingga Pak Budi tetesin ke dalam suatu larutan dan metil jingga ini berubah warna menjadi warna merah, ya pokoknya yang di sebelah kiri. Jadi gini, warna yang ada di sebelah kiri kayak gitu ya. Ini berarti dia ngebaca range gitu ya, yang ada di sebelah kiri juga ya. Jadi kalau warnanya warna-warna sebelah kiri, maka range pH-nya juga yang ada di sebelah kiri juga dan kurang dari angka tersebut. Jadi 3,1 atau di bawah 3,1 ya. 4,2 atau di bawah 4,2. 6,0 atau di bawah 6,0. Jadi 3,1 ke bawah kayak gitu ya. Ini warnanya merah.
gitu ya. Jadi cara bacanya tuh kalau di matematikain kurang dari 3,1, kurang dari sama dengan 3,1. Artinya 3,1 atau ke bawahnya. Ini juga sama ya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pokoknya warnanya kalau warnanya di sebelah kiri, berarti cara bacanya pun juga trayeknya yang sebelah kiri atau kurang dari sama dengan, gitu ya. Nah, kalau warnanya itu di sebelah kanan, contohnya ini nih, kuning, kuning, biru, sama merah, berarti nanti kamu bacanya pun juga yang ada di sebelah kanan. Atau di atasnya atau lebih dari, contohnya misalnya nih, lebih dari sama dengan 4,4, lebih dari sama dengan 6,3, lebih dari sama dengan 7,6, lebih dari sama dengan 10,0. Berarti kalau misalnya nanti ditetesin metil jingga warnanya kuning, berarti pH-nya itu lebih dari sama dengan 4,4. 4,4 atau lebih dari 4,4. Gitu ya maksudnya ya. Begitu. Itu cara bacanya begitu ya. Nah, contoh yuk. Misalnya Pak Budi punya soal seperti ini nih. 3 buah sampel air dari selokan yang berbeda diuji dengan menggunakan keempat indikator dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ini Pak Budi punya sampel air got ya, air selokan dari 3 daerah yang berbeda nih. Daerah A, daerah B, daerah C. Ya, indikatornya ada metil jingga, metil merah, BTB sama PP, begitu ya. Oke, kita mulai dari daerah A dulu yuk. Daerah A, Pak Budi tetesin sama metil jingga, dia berwarna kuning. Nah, yuk kita lihat yuk. Metil jingga warnanya kuning. Oh, berarti kalau metil jingga warnanya kuning, berarti range pH-nya lebih dari sama dengan 4,4. Benar ya? Yang ada di sebelah kanan. Benar kan? Ya, gitu ya. Jadi, cara bacanya berarti ini pH-nya lebih dari sama dengan 4,4. Begitu ya. Yuk, lanjutin. Pakai metil merah, limbah di daerah A itu warnanya kuning juga. Oke, kalau warnanya kuning, kita baca sama kita berarti kalau gitu, kalau warnanya kuning juga, dia 6,3 atau lebih dari 6,3. Begitu ya cara bacanya ya. Jadi dia itu lebih dari sama dengan 6,3. Kalau pakai BTB, dia itu berwarna biru. Nah, berarti kalau dia berwarna biru, cara bacanya itu adalah yang di sebelah kanan juga, yaitu biru, kemudian 7,6 atau lebih dari 7,6. Begitu ya. Jadi lebih dari sama dengan 7,6. Terakhir, pakai PP, dia warnanya adalah pink pudar. Nah, kita bahas nih kalau pink pudar gimana, Pak? Pak, PP itu kan di sini nggak ada warna pink pudar, ya kan? Nah, berarti dia cuma TB itu artinya tidak berwarna, jadi bening ya, seperti air putih sama warna merah. Kan nggak ada nih warna pink pudar, tapi soal ini mintanya pink pudar. Berarti anak-anak, kalau misalnya warnanya itu pink pudar, dia itu adanya tuh di tengah-tengah sini. Ya, warna pink pudar tuh adanya di tengah-tengah sini. Nih Pak Budi misalnya kasih warna hijau ya. Nah, jadi warna pink pudar itu adanya di tengah-tengah antara tidak berwarna dan merah. Artinya anak-anak, kayak gitu ya, artinya anak-anak, di sini pH-nya itu tuh adanya pun juga di tengah-tengah di sini. Ya, antara 8,3 sampai 10. Ya, bisa 8,5, bisa 9 contohnya. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kita bikin matematikanya, X ini posisinya ada di antara 8,3 sama 10,0. Kalau kita bandingin sama 8,3, gedean mana? Gedean 8,3 apa X? Ya pastinya gedean X dong, ya enggak? Jadi lebih dari 8,3, tapi kalau kita bandingin X sama 10, gedean mana? Ya gedean 10, berarti kurang dari 10. Begitu ya anak-anak ya cara bacanya. Jadi di sini nih, karena dia di tengah-tengah, dia punya dua matematika, dua simbol matematika, yaitu dia lebih besar dari 8,3, tapi dia kurang dari berapa tadi? 10, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Oke. Nah, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 5 data ya. Yang lebih darinya 4, lebih dari, lebih dari, lebih dari, lebih dari, yang kurang darinya 1 ya. Oke. Yang lebih dari ya, ketentuannya gini.
Kalau lebih dari, kita ambil angka yang paling besar. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kurang dari, kita ambil angka yang paling kecil. Oke, dah kalau begitu, nih Pak Budi kotakin ya, ketentuannya seperti ini. Dari lebih dari 4,4, lebih dari 6,3, lebih dari 7,6, lebih dari 8,3. Ingat ya, kalau lebih dari ambil angka yang paling besar. Yang mana yang paling besar? Ya 8,3. Berarti di sini dia lebih dari 8,3. Nah, yang kurang dari kita ambil yang paling kecil. Tapi karena di sini yang paling kecilnya itu cuma 1, cuma 10, ya sudah berarti kita ambil satu-satunya, dia doang, kurang dari 10. Jadi anak-anak, dia itu lebih dari 8,3 tapi kurang dari 10. Secara garis bilangan, ini 8,3, ini 10. Nah, berarti dia tengah-tengahnya nih. Ini pH di daerah A seperti itu ya. Kayak gitu. Sehingga kalau kita bikin tanda matematikanya 8,3 pH di daerah A, begitu kan? 10,0. Nah, untuk mewakili tiga-tiganya, kita kasih simbol kurang dari, seperti itu. Paham ya anak-anak sekalian yang sampai sini ya? Benar kan? 8,3 kurang dari pH-nya, pH-nya kurang dari 10 gitu ya. Artinya seperti itu. Oke, nah jadi range pH di daerah A itu berarti yang ini ya. Yuk coba yuk kita lihat daerah B sekarang ya. Akbar. Daerah B. Yuk. Metil jingga. Metil jingga itu dia berwarna jingga. Oke, yuk kita lihat yuk. Metil jingga warnanya jingga, Pak. Emang ada? Enggak ada. Oh, berarti kalau tidak ada sama kayak tadi. Dia itu adanya di sini nih, tengah-tengah nih, warna jingga itu, ya. Karena di sini cuma ada warna merah sama warna kuning. Kebetulan kalau kita belajar warna merah, kalau kita campur sama kuning jadi jingga. Artinya tengah-tengah ya adanya ya. Kayak gitu. Nah, hal yang sama berarti berlaku juga di sini, kayak gitu. Ini pH-nya tuh di sini nih, X-nya nih. Berarti kalau gitu tandanya bagaimana? Si X ini lebih besar dari 3,1 tapi lebih kecil dari 4,4. Bener nggak? Oke, kalau gitu di sini dia punya dua simbol ya. Lebih besar dari 3,1 tapi lebih kecil dari 4,4. Begitu ya anak-anak ya. Next, berikutnya. Kalau kita pakai metil merah, dia akan memberikan warna merah ya. Oke, kita baca yuk. Warna merah itu di metil merah adanya sebelah kiri. Oh, langsung berarti kurang dari 4,2 begitu ya. Oke, kurang dari 4,2. Lalu kalau pakai BTB atau brom timol biru, dia itu akan berwarna kuning. Which is kalau misalnya warna kuning itu adanya di sebelah kiri, berarti dia akan kurang dari 6,0. Begitu ya. Kurang dari 6,0. Dan terakhir kalau pakai PP ya, tidak berwarna. Tidak berwarna itu berarti dia akan memberikan trayek pH kurang dari 8,3 ya. Tidak berwarna berarti dia akan kurang dari 8,3 seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, dah kayak tadi ya. Kita di sini punya kurang dari, kurang dari, kurang dari, kurang dari, lebih dari. Bener nggak? Oke, yang kurang dari dulu deh. Yang kurang dari ketentuannya kita ambil yang paling kecil. Benar ya? Berarti kalau gitu kita lihat di sini yang mana yang paling kecil angkanya. Yang paling kecil adalah 4,2. Benar kan? Sehingga si pH di daerah B ini memiliki range pH kurang dari 4,2. Begitu ya. Daerah B, sorry. Kok daerah A sih? Kita udah ganti soal ya. Nah, tapi di sini dia punya satu yang lebih dari kita ambil yang paling besar. Tapi karena dia cuma satu-satunya di sini, ya kita ambil dia sendiri, yaitu 3,1. Jadi dia lebih dari 3,1, tapi kurang dari 4,2. Maka secara garis bilangan nanti 3,1, 4,2. Nah, tengah-tengahnya ini adalah pH di daerah B. Seperti itu ya. Sehingga berarti kalau kita bikin sebuah persamaan matematika atau sebuah tanda matematika 3,1 pH-nya dia, pH di daerah B 4,2. Nah, ini kurang dari, ini kurang dari. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Kayak gitu.
Oke, begitu ya. Sip deh. Nah, terakhir pH di daerah C. Di daerah C itu kalau pakai metil jingga dia warnanya adalah kuning. Maka kalau misalnya dia itu warnanya kuning, berarti kita membacanya dia itu lebih dari 4,4 ya. Oke, jadi pH-nya itu lebih dari 4,4. Terus kalau dia pakai metil merah, dia akan memberikan warna kuning juga. Nah, kuning di metil merah itu menunjukkan lebih dari 6,3 kayak begitu ya. Jadi kuning di sini menunjukkan lebih dari 6,3. Kalau kita pakai BTB ya, dia akan memberikan warna hijau. Oke. Apakah di BTB ada warna hijau? Enggak ada. Berarti kalau enggak ada kita asumsikan dia tuh warna hijau ada di tengah-tengahnya seperti ini. Ya. Oke, berarti kalau misalnya di tengah-tengahnya kebetulan tintanya hijau lagi ya, mirip banget ya. pH-nya pun si X-nya ini ada tengah-tengah ya. Maka kalau gitu X ini lebih dari 6 tapi kurang dari 7,6. Begitu ya, dia punya dua kali cara baca matematika. Lebih dari 6, kurang dari 7,6. Berarti di sini hijau kan warnanya ya. Dia akan memiliki lebih dari 6,0 tapi dia juga kurang dari 7,6. Begitu ya. Dan terakhir, kalau pakai PP atau phenolphthalein tidak berwarna. Tidak berwarna itu berarti kita ambil yang kurang dari 8,3. Seperti itu ya. Kalau pakai PP dia tidak berwarna, maka kita ambil pH-nya itu kurang dari 8,3. Yuk, kita kumpulin yuk. Yang lebih dari dulu. Ini lebih dari, ini lebih dari, ini lebih dari. Ini kurang dari, ini kurang dari. Begitu ya. Oke, yang lebih dari dulu. Yang lebih dari ketentuannya ambil yang paling besar. Siapa di sini yang paling besar? Yang paling besar adalah 6,3. Seperti itu. Tapi yang kurang dari kita ambil yang paling kecil. Nah, di sini ada 7,6 sama 8,3. Berarti kita ambil yang paling kecil yaitu 7,6. Sehingga range pH-nya itu ada di kalau garis bilangannya dia lebih dari 6,3 tapi kurang dari 7,6. Oh, berarti tengah-tengahnya dong. 6,3, 7,6, tengah-tengahnya dia. pH di daerah C. Sehingga kalau kita bikin sebuah matematikanya nih, simbol matematikanya 6,3, pH 7,6, berarti begini, begini ya. Ini adalah range pH dari limbah di daerah C. Nah, sehingga kita bisa simpulin limbah di daerah A itu memiliki pH antara 8,3 sampai 10. Berarti limbah atau daerah A itu daerah-daerah dekat pabrik yang buangan limbah buangannya itu bersifat basa ya, atau dengan kata lain di sini dia bersifat basa gitu ya si limbah di daerah A. Tapi limbah di daerah B itu berada di range pH itu antara 3,1 sampai 4,2. Berarti bisa kita simpulkan di daerah sini limbah-limbah buangan pabriknya itu ya bersifat asam seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak bagian C ini bisa 3 kemungkinan ya. Bisa jadi dia itu asam ya, kalau dia misalnya di antara 6,3 sampai 7,6. Kalau 6,5 masih asam, ya kan. Kalau 7,5 udah masuknya basa, ya kan. Kan pokoknya antara 6,3 sampai 7,6. Tapi tidak memungkinkan juga bahwa pH-nya ini bisa jadi 7. Ya enggak? Ya meskipun enggak 7-7 banget deh gitu ya. Kenapa? Karena 7 itu kan lebih dari 6,3 tapi kurang dari 7,6 antara ya kayak gitu. Sehingga bisa kita asumsikan salah satunya dia itu sifatnya adalah netral gitu ya. Kita bisa cek lagi dengan indikator universal, kita bisa cek lagi dengan apa namanya? Lakmus kayak gitu ya. Apakah benar-benar dia itu netral apa enggak. Oke? Begitu ya anak-anak sekalian ya. Ini cara baca si indikator buatan. Oke, baik, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung PC Bapak. Nah, oh ada soalnya nggak ya? Sebentar. Oh, Bapak lupa nih. Kayak seharusnya ada soalnya. Sebentar. Buat latihan Bapak ambil dari LKS deh.
LKS, nah kita contek dari kelas 12 saja. Kelas 12. Asam basa, sebentar ya. Nih, oke, kita ambil ya dari LKS kelas 11 ya. Sama aja sih. Oke, nah ini nih. Ini praktikum mana nih? Nah, ini ya. Bapak punya soal bagian F, Bapak screenshot, Bapak crop, sama Bapak kita tempel di sini biar jadi satu catatan ya di sini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nih, silakan kamu boleh screenshot soalnya. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari soal ini, silakan boleh banget tanya ke Bapak ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.